Kembali lagi di channel kami, channel Young Sukses, sukses di usia muda. Saya akan menyepil perempuan yang inspiratif, yang memotivasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi, saya kira perempuan ini walaupun tidak paham terkait teorinya Socrates, tetapi cara pengaplikasiannya perempuan ini paham. Oke, saya sepil teorinya Socrates. Ketika kita mengetahui apa yang kita kuasai, kita bisa menjadi penuntun bagi diri sendiri dan orang lain menuju kesuksesan. Kira-kira itu teorinya Socrates yang diamalkan oleh perempuan sang inspiratif ini. Perkenalkan, nama saya Ai Iip Apipah, bisa dipanggil Ai atau Teh Iip gitu biasanya. Umur 25 tahun, orang Ciamis asli, Awali. Awal mula membangun tuh mungkin karena ada kesempatan, terus ada peluang, dimana kesempatannya tuh mungkin pas waktu dulu kan banyak punya teman gitu ya di sekolah. Teman di sekolah tuh dijadiin peluang buat bisnis. Kebetulan mama tuh di rumah jago masak, suka bikin cemilan-cemilan atau makanan-makanan yang unik-unik gitu ya. Nah, bikin inovasi dari beledag, inovasi cara pengolahannya segala macamnya dirubah. Saya coba, nah pas waktu itu udahlah saya bawa ke sekolah buat dijual gitu. Besoknya langsung tanpa modal besar gitu ya, 0 rupiah lah bisa dikatakan, soalnya kan cuma menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah kayak gitu. Jadi pas awal mulanya ngebangun usaha ini tuh dari jualan di sekolah ya, dari ke teman, terus ke guru-guru, ke alumni, terus menyebar dan awal merintis tuh saya tuh sering nangis, tapi nangisnya tuh dipendam sendiri. Karena kalau misalkan saya harus curhat ke orang tua atau misalkan cerita ke orang tua, saya takutnya nggak dibolehin lagi buat jualan. Ya pas sering nangis tuh pas awal-awal jualan, soalnya kan di kelas tuh kan ada yang gak suka, ada yang gak mau sekelas karena gak mau sekelas sama Ai, bau beledag gimana gitu. Terus ditolak sama kantin. Kan di kantin tuh ada beberapa toko-toko kayak gitu kan di kantin teh. Menitip ditolak, ya udah weh jadi jualan di kelas di belakang bangku. Jadi mereka tuh pada ngambil bayar gitu. Itu pas di sekolah. Terus nyampe guru tuh kan mungkin nggak tahu kalau saya jualan atau gimana. Sering ngumumin jangan suka beli seblak, beledag, nanti sakit perut gimana. Itu tuh kan otomatis mental saya tuh kan gimana gitu ya. Kalau saya kan jualan gitu ya. Apa besok jualan lagi atau enggak gitu. Terus saya tuh dulu ya kalau misalkan yang ada sisa jualan itu dikasih ke temen-temen, soalnya kalau dibawa ke rumah takut orang tua sedih lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya lagi ngedown gitu, paling bilang besok mau libur dulu soalnya di kelas bakalan ada acara apa gitu, anak-anaknya nggak pada di kelas jadi nggak bakalan jajan gitu. Padahal itu tuh lagi ngumpulin semangat gitu buat jualan lagi. Dari keluarga gak ada yang backgroundnya pengusaha gitu ya. Ibu saya dulunya TKW ke Arab, bapak peternak ayam, keluarga sederhana. Jadi ngulik sendiri aja langsung, gak ada belajar dulu atau gimana, belajar dari siapa, enggak. Cuma bawa barang dijualin ke orang gitu. Membangun usaha aja kan gak ada modal, jadi pabrik yang sekarang berdiri tuh semuanya juga berjalan terus. Misalkan ada nambah nih modal dibangun gitu. Nah. Ya, jadi itu perempuan ini berani menilai dirinya sendiri dan berani membangun kepercayaan dan kemampuan dirinya. Bahkan background dari orang tuanya, dia tidak terbackground dari keluarga yang pebisnis dan lain-lain. Usaha dan terus usaha itu yang dilakukan oleh pas COVID tuh lagi muncak-muncaknya, jadi saya bisa punya karyawan banyak, punya penghasilan banyak tuh pas COVID. Produksi itu satu hari bisa 2 ton 300. Pas COVID tuh orang pada ngantri orderannya, jadi yang 2 ton 300 otomatis keluar. Nyampe ada yang nginep di sini 1 minggu nungguin barang. Gitu.
Covid itu nyampe 52 orang. Dari tadinya tuh mungkin belasan lah. Nah dari kota tuh kan mereka tuh ada yang jualan, terus pada bangkrut, pada tutup intinya ya. Terus yang kerja pada di PHK. Mereka tuh kan kembali ya ke kampung gitu karena nggak ada pekerjaan atau apa. Nah, mereka kerja di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat sekitar lah gitu. Meskipun ya bukan semuanya harus ke sini, tapi sekarang kan jadi banyak bermunculan pabrik-pabrik gitu ya. Udah berapa pabrik mungkin yang bikin keripik kaca gitu. Nampak kampungnya tuh beledag. Nah, jadi keripik kaca tuh sejarahnya konsumen saya yang di Madura, jadi dia tuh menamai beledag saya dengan nama keripik kaca. Dibawa ke Cirebon sama Bandung, Majalengka. Nah dari situ semuanya kan jadi ngenalnya teh keripik kaca. Itu teh alumni sekolah dulu pas saya jualan di sekolah. Si teteh itu yang bawa keluar kota, dikasih nama keripik kaca, baru booming semuanya tuh sekarang tuh ngemanggilnya keripik kaca. Jadi konsumen saya yang namain keripik kaca, brand dia dibikin nama keripik kaca. Nah awalnya brand, jadi masyarakat luas tuh ngenalnya tuh keripik kaca bukan beledag. Jadi kan dulu emang yang bikinnya mama, cuma bawa ke sekolah doang. Jadi satu kresek awalnya, terus karena banyak yang pesen. Dari guru kan punya saudara atau punya temen, terus temen juga punya saudara. Nah dari situ kan mulai tuh 2 kresek, 3 kresek, kresek yang besar di teng-teng. Mulai dari punya 1 karyawan, terus nambah lagi gitu. Nyampe puncak-puncaknya tuh pas kemarin COVID-19, nambah jadi 52 karyawan. Itu yang 52 tuh yang langsung di pabrik. Kalau pengepul itu kan beda lagi, mereka kan nggak terikat langsung ke sini, bebas mau ngisi barang kemana aja. Terus dari pengepul itu kan ada beberapa yang tadi yang pengrajin itu. Meskipun nggak langsung di pabrik sendiri, tapi setidaknya saya tuh merasa bahagia gitu melihat banyak orang yang jadi punya produksi sendiri gitu di rumahnya. Ibu-ibu yang nganggur sekarang mereka jadi pengrajin keripik kaca, terus malahan yang suaminya di kota tuh pada pulang buat bantuin istrinya gitu. Tapi yang dipertahankan tuh kualitas. Waktu sekolah intinya bisa balik modal yang pertama, uang jajan udah sendiri, keperluan keluarga udah bisa ditanggung sama sendiri, bisa nyicil beli HP, beli apa gitu. Kelas 1 SMA semester 2. Kalau jualan tuh modal utamanya berani mungkin ya, mental gitu. Ya, maksudnya kan zamannya sekolah kan zamannya gengsi-gengsian atau gimana. Nah di situ mungkin harus berani buat beda dari yang lain kan. Yang lain bawa tas atau bawa apa, ini harus bawa kresek, tentengan jualan gitu. Soalnya kalau saya malu, orang yang bikin saya malu belum tentu dia itu bisa membiayai dirinya sendiri pakai hasil uangnya sendiri. Terus kita kalau misalkan mau apa-apa, butuh apa-apa, gak akan ada orang yang bakal ngebantu kecuali diri kita gitu. Jadi makanya saya tuh semangat buat jualan. Sama ada cita-cita yang dari dulu tuh pengen punya karyawan banyak, meskipun karyawannya nggak di rumah atau di pabrik saya, tapi seluruh masyarakat gitu ya, terutama yang di desa Citerep gitu. Banyak yang jadi pengrajin keripik kaca. Dulu pernah mendata pas mau lomba gitu ya, dari setiap pengepul keripik kaca ada berapa orang pengrajin, itu mencapai 500 lebih pengrajin keripik kaca. Jadi bukan hanya di Kawali saja, tapi di kecamatan lain, bahkan di kabupaten lain gitu. Jadi dari satu pengepul tuh dia tuh punya ada 50 pengrajin, ada yang 30 pengrajin, 20 pengrajin. Ya meskipun mereka tuh kan nggak terikat harus jual produk ke sini atau harus produk kemana, mereka tuh bebas. Cuma dari adanya pabrik beledag atau keripik kaca, masyarakat tuh kan jadi punya penghasilan, punya pekerjaan, mencapai 500 lebihan pengrajin. Secara tidak langsung masyarakat itu jadi pengusaha gitu ya. Kenapa jadi pengusaha? Karena dia itu bebas buat jual kemana aja, terus bebas mau produksi berapa aja gitu ya. Terus masyarakatnya yang bikin, mereka tuh kebanyakan modalnya tuh dari kebun sendiri, nanam singkong, dipanen sama sendiri, diolah, terus dijual gitu. Jadi ya pas 2020 tuh pas ada kenaikan harga kayak gas kan, dari harga 150
berapa gitu, jadi 215.000 itu kan udah ganti harga, sedangkan produksi pakai gas, terus minyak udah mahal, dari harga 14.000 jadi nyampe 22, 24, terus susah dapetnya. Sedangkan saya tuh nggak bisa menaikkan harga secara langsung nih ke penjual tuh, harga masih sama tapi pengeluaran udah bengkak. Di situ saya rugi, dihitung tuh nyampe 200 juta. Tapi mungkin karena kesininya kan orderannya meningkat gitu ya, meningkat, mulai ditaikin harganya. Jadi 2020 tuh ikut-ikutan harga keripik kaca tuh naik drastis lah gitu, jadi mahal. Nah di situ mulai pulih lagi, soalnya kan kebantu sama orderan banyak. Terus yang kedua mungkin ketika modal saya tuh semuanya dimasukkan ke produk di penjualan semuanya. Nah ketika modal saya sudah habis semuanya buat produksi barang, terus buat dikasih ke distributor saya, pembayarannya sampai 7 bulan gitu belum balik. Mungkin kalau misalkan nggak ada pertolongan dari Allah gitu ya, terus belum ada rezekinya, saya itu mungkin dalam waktu 7 bulan itu udah bangkrut. Modal yang saya punya sampai nanam saham di saya gitu ya, karena orderannya banyak gitu buat nyumponin pesanan gitu ya. Ketika barangnya sudah dikirim tapi uangnya belum kembali gitu, buat muterin lagi kan kalau secara matematika manusia itu gimana gitu ya, maksudnya gak bakalan jalan lah gitu. Tapi selama 7 bulan itu mungkin Allah ngasih pertolongan gitu, ada aja uang dari mana buat muterin lagi, terus sedikit-sedikit belanja bahan baku seadanya sesuai dengan pesanan. Kalau dulu kan nyampe ada punya stok, terus apa-apa tuh udah tinggal pakai we gitu ya. Pas kejadian itu saya mau produksi aja harus nunggu dulu yang mau beli, uangnya dulu buat produksi. Nah dari situ ngirim dulu uang buat produksi, baru bisa ngirim. Terus-terusan kayak gitu Posisi saya tuh lagi bener-bener banyak hutang karena emang buat memenuhi pesanan yang tadi itu ya. Terus modal saya udah dimasukin ke situ semua. Secara pemikiran manusia biasa mah bangkrut lah gitu. Tapi alhamdulillah kesininya mulai berjalan lagi, merangkak lagi, kayak membangun bisnis lagi dari awal. Rasanya tuh gitu, angkanya mungkin yang di luar gitu ya, nyampe lah 1M lebih. Nah saya juga punya nih tanggungan ke bank iya, terus yang nitip saham juga iya. Lah, dari saking uletnya perempuan ini dan dari saking percayanya bahwa perempuan ini bisa memecahkan segala apa yang sudah terjadi pada dirinya. Saking percayanya bahwa dirinya itu mempunyai kelebihan yang orang lain tidak bisa miliki. Atau fokus pada suatu kelebihan yang dia miliki. Seperti itu. Jadi itu sebetulnya kunci usaha. Percaya terhadap apa yang dia miliki, kemampuan yang ia miliki. Begitu saja. Kalau sekarang kunci usahanya tuh branding, biar orang-orang tuh pada tahu brand saya tuh apa gitu. Mereka tuh harus tahu gitu. Jadi yang dulunya bisnis to bisnis, sekarang tuh lagi mencoba juga buat bisnis to customer. Jadi bisnis ke bisnis, saya tuh kan punya sedikit konsumen tapi orderannya banyak. Kalau sekarang sekaligus saya juga lagi merambah bisnis to customer. Jadi dari satu konsumen kan bisa itu yang 7 kintal, terus ada yang nyampe 1 ton, terus ada 2 kintal, terus 1 kintal. Emang lumayan cepet kalau bisnis to bisnis, soalnya mereka langsung ngasih uang nih, misalkan order 1 ton berapa puluh juta kan, itu uangnya bisa langsung diproduksi, terus hasilnya tuh langsung kerasa gitu. Makanya mungkin bisa cepat melesat tuh karena bisnis to bisnis. Kalau bisnis to customer itu prosesnya lama, perkenalan ke semua orang kan susah gitu ya, harus lewat tahapan-tahapan apa dulu gitu. Nah tapi kalau bisnis to customer keuntungannya kalau misalkan hilang 1 atau hilang 2 masih punya 909 berapa lagi gitu. Kalau misalkan bisnis to bisnis hilang 1 karena yang 1 itu orderannya banyak, si usaha itu bisa nggak seimbang, harus mempertahankan itunya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Yang terus istiqomah tuh kualitas, mungkin ngaruh atau enggaknya nggak tahu ya. Jadi
harus sedekah terus. Mungkin dari sana tuh saya sih beroptimis gitu ya, maksudnya percaya kalau misalkan saya mengeluarkan tuh Allah bakal ngasih gantinya bahkan lebih kayak gitu. Karena keripik kaca itu melibatkan banyak orang, jadi ada banyak doa mungkin yang kita gak tahu doa yang mana yang terkabul dari masyarakat yang mana gitu. Kayaknya itu sih. Saya mas kalau ibadah jujur aja mungkinnya banyak yang bolong-bolong, tapi yang selalu saya panjatkan tuh bukan buat diri saya sendiri, tapi berdoa buat banyak orang gitu. Bisa jadi Allah tuh ngasih titipan kesuksesan atau uang ini tuh buat banyak orang. Salah satunya mungkin harus banyak-banyak bersedekah. Soalnya yang saya rasain dari pas awal jualan tuh kan, misalkan yang gak laku saya suka kasih ke teman-teman tuh, sampai sekarang tuh ke bawah. Kalau misalkan beli tuh kita kasih bonus, beli berapapun kita kasih bonus gitu. Jangan pelit ngasih bonus. Buat orang-orang yang mau bikin usaha, harus yang sesuai dengan hobi. Kalau nggak sesuai dengan hobi, minimal kita tuh suka dulu sama yang kita jual. Terus kalau suka otomatis kan kita tahu kualitasnya bagaimana. Kalau makanan berarti enak, kalau barang berarti bagus. Nah jadi kalau mau jualan atau mau berbisnis tuh harus suka dulu. Intinya kita menguasai produknya gitu. Terus motivasi buat wanita-wanita yang lain, mungkin kita tuh nggak harus berdiam diri menunggu dikasih suami mungkin gitu ya. Meskipun suaminya udah mapan atau kayak gimana, misalkan punya waktu senggang atau punya peluang, apa salahnya kita bikin pencaharian baru gitu. Harapan saya semoga yang habis nonton itu jadi banyak pemuda atau bermunculan pengusaha-pengusaha yang lebih sukses dari saya, lebih maju dari saya. Saya Aip Apipah, pemilik dari usaha Beledag Jagara. Harapan saya buat yang nonton video ini, semoga banyak pemuda-pemuda atau pemudi ya, terutama wanita gitu, yang tergerak hatinya untuk menjadi pengusaha juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.